bisa dapat prestasi-prestasi senang tuh? Bisa sampai medali, dapat apa gitu? Gimana tuh? Gini ya, waktu itu ada olimpiade di IG gitu ya. Iseng aja teh itu. Iseng. Oke. Bahkan semua ustadz gitu ya, guru di sekolah nggak ada yang tahu aku ikut. Kemarin ketika ke panti asuhan itu Pengalamannya hektik banget teh ya. Awalnya kayak, Masya Allah. Pertama kali juga aku terjun ke panti asuhan, kayak seru. Dari sana dapat pengalaman, dapat banget kayak aku harus bersyukur masih punya kedua orang tua, sedangkan mereka udah nggak ada orang tuanya, kayak gitu. Ketika dia sekolahku umum, dia terbawa arus teh. Sampai dia kerudungnya lepas. Kayak gitu. Kemudian pergaulannya nggak sebaik dulu. Dia pacaran juga, kayak gitu. Paling dapat ya menurut Firly, selama kita berada dimanapun, walaupun udah lulus dari pesantren, jangan melupakan identitas kita sebenarnya, bahwa kita itu seorang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat. Mudah-mudahan mendapatkan Jumat yang berkah ya. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat juga. Hari ini masih di podcast suaragarut.id bersama aku Awa. Mudah-mudahan warginet selalu sehat juga menonton podcast ini dalam keadaan bahagia. Dan tentunya hari ini kita ada kedatangan narasumber yang Masya Allah sekali. Kalau terakhir kita kedatangan santri, hari ini kita kedatangan santriwati yang juga aktivis, yang juga pemuda, aktivis muda, terus berprestasi juga di bidang akademik, di bidang entertainer juga berprestasi sekali. Hari ini kita kedatangan Firly. Halo Teh Firly, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kayaknya Dede ya manggilnya. Iya boleh Kak. Kelihatan gak sih umur aku jauhnya sama Teh Firly ini ya? Mudah-mudahan enggak. Kita seumuran kok Teh ya, tenang aja. Iya. Baik ya Teh Firly ya. Alhamdulillah baik. Teh Firly mau sapa-sapa mamah dulu nggak di rumah? Boleh. Halo Ma, halo Pak. Alhamdulillah sekarang Neng gitu ya dipanggil oleh Suara Garut, mungkin rezeki terbesar gitu ya di hari Jumat berkah. Masya Allah ya. Untuk kayak nggak nyangka gitu Firly menjadi terhighlight menjadi santri yang berprestasi, karena perjuangannya yang sangat tidak mudah dan dilalui sangat berat, dan ini semua karena mamah bapak juga, dukungan kalian semua. Doakan Firly ke depannya agar Firly menjadi wanita yang sukses, baik dan solehah dan bermanfaat bagi umat. Amin. Langsung ya menyapa mamahnya. Tapi Firly, aku tadi ngobrol-ngobrol di belakang sama Teteh ya. Kalau lihat di biodatanya Teteh ini salah satu pemuda yang banyak prestasinya di bidang akademik ya. Terutama di bidang sosiologi dan juga geografi. Dan bahkan udah punya banyak sekali medali puluhan medali emas. Keren banget itu Teh. Gimana Teh? Teh kan kita kenal sebagai santriwati ya. Tapi sebagai santriwati kan tentunya tuntutannya lebih banyak, mulai dari mengaji dan lain-lain. Tapi bisa berprestasi juga, membagi waktunya itu gimana tuh Teh? Mungkin rumit juga ya Teh awalnya. Rumit ya awalnya ya. Awalnya rumit karena mungkin pulang dari pesantren, kebetulan aku nggak ngasrama gitu ya. Pulang pergi, kebetulan dekat juga dengan rumah, membagi waktunya cukup sangat rumit sekali. Karena pulang dari sekolah gitu, dari pesantren asar. Habis asar kayak istirahat lah sejenak, kayak gitu. Habis maghrib udah ngederas ngaji, ngapalin yang fokus yang pelajaran pesantren. Masuk jam 8 sampai jam 10 aku belajar tentang hal-hal luar yang umum. Karena di pesantren tersendiri lebih fokusnya 70% ke pelajaran pesantrenan, sedangkan umumnya hanya 30%. Kayak gitu. Kalau boleh tahu di mana tuh Teh? Sorry kepotong. Di pesantren Persis 96 Lampung. 96 Lampung. Kalau berarti rumah di mana tuh Teh? Kalau aku rumah di Leles. Di Leles. Iya, pertengahan Leles. Sebelum Tetugan. Tapi lumayan ya? Deket-deket. Lumayan di Leles. Oke. Berarti pulang pergi dan segala macamnya, walaupun tadi dapat 70%-nya dan hanya 30% sih yang umum itu ya. Dan Teteh pun mencari keluar akhirnya. Neng pun mencari keluar gitu ya. Akhirnya belajarlah sih
pelajaran-pelajaran yang umum. Iya betul. Tapi kenapa tertarik untuk mempelajari geografi dan juga sosiologi itu? Karena mungkin ya kedepannya dari kelas 9 terus sendiri aku sedang nge-planning kelas 10 harus seperti ini karena jangka panjangnya saya harus berpikir saya akan kuliah. Sebenarnya saya kuliah mau di fakultas apa kayak gitu. Sedangkan di pesantren hanya ada 2 jurusan, IPS sama IAI. Oleh karena itu aku fokus ya kayaknya kalau IAI pasti aku kalau sekolah gitu ya, kalau kuliah lagi pasti keagamaan lagi gitu. Sedangkan aku adanya IPS ya udah nanti aku kuliah mau soshum aja kayak gitu. Lebih ke soshum kayak gitu. Oh berarti aku harus mendalami lagi pelajaran yang umum kayak gitu. Berarti sekarang rencana mau kuliah kemana, apa tuh di jurusan sosumnya apa tuh ngambilnya? Aku sih teh ya awalnya mau hukum, banyak juga yang masukan pasti gitu. semua anak IPS berpikirnya ke hukum dulu pasti kayak gitu. Banyak masukan juga dari luar gitu ya, dari psikologi juga. Kebetulan dekat sama psikolog. Mereka bilang kamu itu memiliki potensi dari hubungan internasional, kemudian hukum, kemudian dari jurnalistik juga. Kamu punya ketiga itu. Itu terserah kamu mau apa juga gitu. Tapi kamu tetap saya pantau, masih diulik lagi. Menarik. Ini kita bahas ini sedikit ya, menarik. Karena aku juga IPS. Karena aku juga IPS. Aku IPS dulu. Pengenku juga dihukum awalnya. Aku pengennya dihukum di kejaksaan. Aku pengennya di jaksa dulu dihukum. Tapi dinamika naik turun akhirnya aku di Ilkom. Ilmu komunikasi itu aku dibagi 2, ada PR, ada jurnalistik gitu. Tapi sekarang di antara 3 yang tadi HI, hukum sama jurnalistik, yang paling mana yang paling Neng rasa ini banget deh, pengen banget gitu? Kalau aku mah ya pengen bangetnya, nggak tahu kenapa dari awal pengen banget hukum. Pengen banget ke hukum. Oke. Soalnya apa ya, bulan Agustus kemarin aku ketemu sama Kementerian Pak Haji Abdul Latif, Kementerian Pendidikan, Kemendikbudrismen. Kebetulan beliau datang ke pesantren, sempat berbicara juga mengenai kamu kedepannya mau jadi apa, ditanya kayak, gitu ya. Ditanya, kemudian dapat support juga dari beliau. Neng nggak apa-apa, Shona, kalau emang ada rezekinya nanti beasiswa ada gitu kayak gitu. Masya Allah ya, gitu. Masya Allah. Itu hukum, tapi ada detailnya nggak hukumnya tuh pengen di apa, itu kan hukum kira-kira ya, ada hukum pidana, ada hukum perdata gitu, terus nanti ada di mana pengen jadi apa gitu. Aku lebih ke hukum pidana sih. Pengen hukum pidana. Oke, berarti nanti akan pengennya di pengacara, jaksa. Kayak gitu. Mana? Aku pengennya ke pengacara aja. Pengacara yang membela ya, berarti seru-seru. Nonton drakor gak kamu? Jadi jangan nonton drakor ya. Kamu nonton drakor gak? Ada tuh banyak banget drakor-drakor yang tentang hukum, yang tentang pengacara. Itu sekarang lagi ada. Nanti kamu tonton deh, seru deh. Aku juga pengen hukum tuh. Bukan karena itu, tapi aku karena nonton drakor, terus ternyata hukum tuh asik itu gitu loh, kayak kita cari bukti apa segala macam, ternyata seseru itu. Makanya aku pengen, nanti kita ngobrolin belakangnya. Boleh. Soal drakor seru. Itu berarti awalnya bisa terjun ke kesukaannya di bidang IPS dari kalau kita bilang ya, geografi dan juga sosiologi itu. Nah, akhirnya berpikir panjang ke sana, tapi kenapa bisa dapat prestasi-prestasi senang tuh? Bisa sampai medali, dapat apa gitu? Gimana tuh? Gini ya, waktu itu ada olimpiade di IG gitu ya, laberan gitu, player. Awalnya aku iseng aja teh itu. Bahkan semua ustadz gitu ya, di sekolah nggak ada yang tahu aku ikut. Oke. Di rumah sendiri gitu ya. Tapi waktu itu sempet jadwalnya itu aku sesi kedua jam 11 siang, sedangkan masih jam pelajaran. Aku minta surat dispen, Ustadz, Pak, semuanya izin saya ada olimpiade hari ini, boleh minta waktu sebentar saya di perpustakaan. Oh ya udah boleh. Mereka baru tahu di sana dan mereka baru tahu waktu Pirli buat status. Berarti itu online dulu olimpiade yang awalnya gitu? Iya, online. Dan baru tahu ketika bikin status? Iya, betul. Akhirnya bisa sampai berpuluh-puluh, si medalinya tuh gimana tuh? Ya, terus nyoba sih teh. Aku kayaknya kalau nggak putus di satu jalan aja, kayaknya percuma. Aku pengen terus ngulik segimana kuat kemampuan aku kayak gitu. Medali emas bisa dijual tuh sih, Mas. Lagi mahal ya saya emas sekarang. Nah, katanya Pirli ini selain aktif di bidang akademik ya, kompetitif di bidang itu, katanya ikut tergabung juga di salah satu komunitas di Garut ya. Komunitas Muslim berarti kita bilangnya. Tapi itu di situ perempuan semua atau
campur ada yang laki-laki mana? juga. Yang Wan Umah. Oh, Wan Umah itu kebetulan ada 2 teh, ada Ihwan Akhwatnya Oh, juga. ada Ikhwan dan Ahwatnya juga Iya, ya. kayak gitu. Berarti si Wan Umah tuh apa tuh teh kalau dijelasin Neng secara Kalau ini? dari sudut pandang aku gitu ya, Wan Umah itu merupakan suatu komunitas yang jalan fokusnya itu nggak fokus ke dakwah semua aja teh. Oke. Ada aksi sosialnya juga gitu ya. Banyak kegiatannya itu nggak terfokus Islami banget juga gini, kayak Oke. gitu. Jadi kami sering buat kegiatan, misalnya kawan mengajar ke tiap sekolah atau ke kampus-kampus, insya Allah next. Kemudian kemarin juga waktu Ramadan kami membuat acara di apa namanya Apa di panti asuhan, beberapa panti asuhan kayak gitu, Ih, seru deh, bagi-bagi kayak gitu. Aku ada itu loh, ada list pengen main gitu ke panti asuhan, kayak seru gitu ya. Seru kayaknya. banget. Seru kan ya kita. Seru. Kita melihat a different world gitu ya. Iya betul. Dunia yang berbeda juga gitu ya, Iya. ngelihat ke sana. Gimana tuh pengalamannya kemarin ketika ke panti asuhan itu? Pengalamannya hektik banget teh ya. Awalnya kayak, wih Masya Allah. Pertama kali juga aku terjun ke panti asuhan, kayak seru. Dari sana dapat pengalaman, dapat banget kayak aku harus bersyukur masih punya kedua orang tua. Sedangkan mereka udah nggak ada orang tuanya Iya, kayak gitu. Bahkan mereka juga dari segi pendidikan mungkin ya terbatas sih, nggak kayak aku. Makanya aku dari sana, dari kayak sehabis acara muhasabah diri. Oh berarti aku harus lebih baik lagi. Aku harus memanfaatkan waktu yang ada, karena mereka aja yang udah nggak ada orang tua, katakanlah mereka diurus oleh orang lain di panti, mereka bisa sekuat itu. Kenapa Masya aku Allah ya. lemah kayak gitu? Masya Allah banyak. Sebenarnya tadinya kita ke sana tuh mau berbagi, tapi malah kita yang dapat sesuatu juga ya Iya, dari sana ya betul. pada akhirnya bener-bener. Dan aktif juga berarti di komunitas Iwan Uma ini ya. Banyak banget kegiatannya, gak cuma spiritual tapi kegiatan-kegiatan sosialnya juga ada banget ya. Ada banget Di sana banyak, ada iya. banget. Berarti udah gabung si komunitas ini udah berapa lama tuh teh? Aku gabung kurang lebih dari bulan Juni akhir tahun kemarin. Berarti mau iya OTW setahun ya. Iya, Berarti OTW OTW setahun gabung. Kalau si komunitasnya udah berapa lama nih? Tahu gak nih? Kurang lebih yang pilih tahu gitu ya, waktu itu 2019. Oh 2019 udah lama, Iya. berarti 7 tahun ya, berarti 7 tahun OTW. Tapi aku penasaran kenapa sih namanya Pirli? Kurang tahu ya sih Teh ya. Berarti kelahiran berapa? Aku 2009. 2009 tuh kan masih ini nggak sih, masih apa? Kan biasanya anak-anak sekarang tuh yang nama-namanya agak susah untuk ditulis oleh guru ya, Iya, sayang betul. yang Salendra pakai X gitu ya, yang kayak betul. gitu. Dan 2009 mah kayaknya masih nama-nama yang masih gampang, tapi Pirli Iya. salah satu hal yang sulit ya. Tadi juga Iya, aku tanya, oh, ini iya. aku bilangnya Pirli atau apa nih? Takut salah iya. ya. Iya, oke. Dan selain aku bilang tadi juga banyak banget prestasinya selain di bidang akademik, terus tadi juga aktif ya. Jadi kita bisa bilang aktivis juga di komunitas. Dan sekarang tuh lagi booming banget ya di kalangan santri ya. Salah satu film yang lagi jadi perbincangan hangat ya. Nama filmnya Koas. Koas. Mun Koas mah dokter ya. Koas. Hoas ya. Iya. Oke, nama filmnya Hoas. Nah, boleh gak sih Pirli dikasih tahu Neng, si ini tuh filmnya sebenarnya sinopsisnya kayak gimana, nyeritain Boleh, apa gitu. Gimana tuh, Neng? Jadi yang waktu itu ditonton, aku pertama kali ditayangkan di Bandung. Aku dapat undangan Oke. langsung oleh produsernya di Bandung, di Trans apa gitu ya, lupa lagi waktu itu. Transmall kali ya? Di TSM. Bukan. Apa gitu ya, lupa lagi. Nah, awalnya juga kayaknya ini perjalanan si Hoas ini nggak akan ada sedihnya kayaknya gitu kan, awal dugaan teh. Waktu nonton dari awal ternyata perjuangannya sangat panjang teh. Oke. Kayak jadi film ini itu menceritakan seorang santri, beliau itu SMP-nya sanawiyahnya di pesantren Persis, memakai Hoas kayak gitu. Kemudian ketika SMA dia nggak lanjut di pesantren lagi, dia sekolahnya ke umum. Oke, Nah, sekolah biasa ya. Iya, maaf banget ini mah ya, takutnya nyinggung juga, tapi ini mah emang alur ceritanya gitu ya. Ceritanya ya, oke. Nah, ketika dia sekolah ke umum, dia terbawa arus teh. Oke. Sampai dia kerudungnya lepas Oke. kayak gitu. Kemudian pergaulannya nggak sebaik dulu. Oke. Dia pacaran juga kayak Oke, gitu. Nah, kemudian dia teringat oleh kedua orang tuanya yang telah terpanggil. Suatu saat dia mendengarkan suara suara sirine ambulan terdengar di kamarnya. Dia
memiliki trauma berat karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Oke. Kemudian dia sadar kayak terpanggil lagi oleh masa lalu. Aku dulu gini, aku sebaik itu, tapi kenapa sekarang kayak gini? Oke, ada konflik batin lah ya Iya, di betul. si pemeran itu. Iya, Oke, betul. oke. Nah dari sanalah si tokoh itu mulai kembali ke pesantren lagi, karena dia terbawa arusnya, memang benar terbawa arus. Sholat juga kayak nggak benar-benar sholat, bolong-bolong kayak Oke, gitu. Iya, terbawa arus. Iya. Sebenarnya dah kalau hidup mah ya dijalani aja gitu, Iya, mengikuti betul. arus. Tapi kan kadang kita harus belok, takutnya ada batu dan ada Iya, sesuatu ya di sungai itu. Iya, benar. Itu berarti highlight filmnya kayak gitu ya. Iya. Secara gak langsung ini banyak menyentuh hati-hati para santri dan santriwati, makanya ini film lagi hangat banget iya, diobrolin di sana, karena mungkin ada yang relate juga ya beberapa Iya, orang, karena betul. kan ada beberapa orang yang memutuskan untuk nggak lanjut di Iya, pesantren pesantren. ya, ada yang memang ada diteruskan untuk mengaji, dilanjut dan lain-lain Iya. gitu ya mungkin. Tapi pernah nggak Neng Firly sendiri ngerasa ketika si hijab ini kan jadi identitas Iya. kamu juga ya dalam ya maksudnya dalam kehidupan lah ibaratnya seperti itu. Ada nggak sih ngerasa kayak ragu sama identitas kamu gitu ya Neng ketika lomba yang kamu lakukan tuh di luar pesantren, atau malah kayak jadi aduh gimana ya gitu? Ada nggak sih, pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Kalau itu pasti ada sih teh ya. Sempat minder juga karena mungkin aku sekolahnya pesantren katakanlah swasta kayak gitu. Nggak kayak bertarung sama orang luar, mereka negeri pasti wawasannya lebih luas daripada aku gitu. Iya, kayak oke. gitu. Tapi aku selalu percaya dengan semua janji Allah gitu. Setiap usaha hambanya tidak akan disia-siakan. Masya Allah ya. Makanya aku selalu yakin gak apa-apa, udah berusaha juga, ikhtiar udah, sisanya tinggal tawakal aja sama Allah. Masya Allah, kayak Masya gitu. Allah. Karena dari itu sebenarnya balik lagi ya berarti Iya, Neng sama betul. si pribadinya. Nah, Kalaupun iya. yang tadi mungkin kita bisa rasakan perbedaannya ketika aku yang bersekolah di sekolah umum ya, kita memang fokus ke target si sekolah untuk bisa memberikan pelajaran bla 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 yang Iya. secara umum ya ke si siswanya, dan berbeda dengan yang di pesantren seperti Neng Firly juga yang memang 70% kalau bisa dibilang tadi memang fokusnya ke spiritual lah Iya. ibaratnya seperti itu. Cuman kan kalau orangnya pun bisa seperti Neng Firly, ambillah kita contoh di luar bisa untuk mencari apa yang tidak dipelajari atau yang dirasa kurang, kayaknya akan bisa bersaing kok. Maksudnya akan bisa untuk setara dengan siswa-siswa yang umum juga. Sebenarnya itu balik lagi ke orang-orangnya ya sih, benar-benar. Tapi Neng di host ini yang paling dapet banget pesan yang paling ini nempel banget sih pesannya di film buat kamu sendiri apa tuh Neng? Paling dapat ya menurut Firly, selama kita berada dimanapun, walaupun udah lulus dari pesantren, jangan melupakan identitas kita sebenarnya, bahwa kita itu seorang santri. Masya Allah ya. Walaupun gak ada yang mengawasi lah teh, katakanlah kita berada di tempat umum, gak ada orang yang dikenal gitu, lepas hijab tetap ada yang mengawasi kayak gitu. Kembali lagi kita adalah santri. Iya kayak gitu. benar. Dan orang yang punya titel santri itu sebenarnya lebih berat ya guys sih. betul. Iya benar. Karena kan kadang suka ada aja underestimate, si teteh santri tapi apa gitu ya. Betul. Maksudnya ada beberapa yang harus lebih dijaga juga sebenarnya ketika jadi santri. Itu jadi part yang paling jadi pelajaran banget ya di hidup kamu juga, salah satunya itu. Tapi di part si host ini sendiri apa sih kamu tuh Neng? Sebagai apa gitu di perfilman ini tuh? Kalau di host mah udah beres ya teh, filmnya itu masih produksi, tapi kebetulan Firly nggak masuk juga ke talent gitu. Cuman sekarang Firly masuknya ke produksi film yang lain, Sineas Muslim kayak gitu. Jadi Sineas Muslim tuh insya Allah mungkin ya ke depannya akan ada serial baru lagi, film baru lagi. Jadi Sineas Muslim itu merupakan suatu produk perusahaan gitu produksi gitu ya, PH film ya? Iya, PH film gitu, tapi fokusnya itu ke anak-anak yang kayak Gen Z lagi gitu, kayak gitu. Jadi merupakan rumah produksinya itu anak Persis semua. Kayak gitu. Wadahnya buat anak-anak yang Persis suka di perproduksian film itu jurnalistik banget loh. Betul. Itu jurnalistik banget loh. Sebenarnya kamu nanti tinggal milih aja mau kemana. Nanti ya untuk lanjut balik lagi nih kita ke sana. Oke. Dan aku pun bisa ngelihat kayak dari yang diceritakan oleh kamu sendiri tadi, bagaimana kebanggaan kamu sebagai seorang santri yang bisa memberikan angin segar juga sih untuk banyak santri di luar sana. Kalau kita tuh nggak bisa stuck sampai di sana aja, bisa kok kita untuk berprestasi di luar hal itu pun, dan nggak apa-apa walaupun di luar kesantriannya ya, di bidang akademik, bidang perfilman itu kan maksudnya
masih positif. Iya guys, Iya, ini betul. ya. Dan kamu tuh salah satu, menurut aku ya, salah satu wajah yang bisa menggambarkan kebanggaan kamu sebagai santri juga sih sebenarnya. Dan kayaknya banyak ya si alumni pesantren yang ketika kuliah atau kerja tuh yang tadi tuh mulai lepas identitasnya atau kayak gimana. Ada nggak sih tips dari kamu supaya tetap istiqomah nih, si kesantrennya tuh tetap nempel gitu, nggak hilang setelah mereka selesai dan keluar dari pesantren? Ada nggak? Tips mungkin ya, sedikit tips dari Pirly untuk ke depan mungkin ya, walaupun sudah lulus juga dari pesantren, jangan melupakan untuk tetap beribadah kepada Allah. Oke. Kayak terutama sholat, ngaji kayak gitu, buka lagi sirah-sirah nabawiyah kayak gitu, bagaimana perjuangan Rasulullah zaman dahulu, jangan sampai melupakan hal itu, karena sejatinya kalau keberadaan kita sudah lulus kuliah pun, kalau sudah lulus pesantren pun, kita enggak terikat lagi katakanlah dengan suatu rumah yang isinya islami banget gitu ya teh, tetap kita akan ingat lagi pada Allah, tergantung Masya Allah, kitanya ya. kayak gitu. Ya itu jadi salah satu tips juga ya supaya tetap gak melupakan, karena ketika kita selalu ingat sesimpel dengan ceritanya dan kisah-kisah Rasul aja nggak akan menghilangkan kecintaan kita ya terhadap Rasulnya, walaupun kita lagi di luar yang lingkungan umum yang kita nggak tahu itu benar-benar beragam banget, bercampur banget ya, nggak hanya Islam saja yang ada di sana ya. Tapi itu jadi tips juga tuh dari Neng Pirly untuk teman-teman semua atau alumni pesantren ya, atau yang mau lulus pesantren, itu ada tips-tipsnya supaya tetap istiqomah di jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya, seperti itu. Tapi Neng, kira-kira rencana tadi kan mau kuliah nih dengan 3 jurusan itu. Kira-kira ada lagi nggak rencana ya, misalnya buat 5 tahun ke depan atau kayak gimana, ada nggak tuh Neng? 5 tahun ke depan mungkin teh kurang lebih kalau saya kuliah gitu ya, bakal sudah beres kuliah. Betul, Ya, pasti. 5 tahun ke depan mungkin akan fokus ke karir juga teh. Oke, Kayak gitu, tertarik di mengembangkan. bidang apa tuh kalau karir? Karir kalau aku lulus yang tadi gitu ya, yang hukum itu mau jadi pengacara juga kayak gitu. Kemudian nggak lupa juga aku nggak mau terfokus di satu hal saja. Kayak aku memiliki kemampuan di satu bidang, tapi aku ingin mengulik lagi bidang yang lain. Oke. Berarti tipe yang suka survive ya, suka tantangan baru ya. Berarti Neng Pirly ini tuh jadi salah satu visi untuk 5 tahun ke depan berarti ya, fokus di karir, mulai cari udara baru mungkin ya, terus kuliah juga mudah-mudahan tepat waktu ya kuliahnya ya, 4 tahun mudah-mudahan, amin, dan mudah-mudahan masuk ke kampus impian juga, amin. Tapi pernah nggak kamu punya harapan, pasti pernah ya, setiap orang punya harapan kamu nih untuk para si muslimah seusia kamu nih, berarti kan Gen Z ya, berarti Gen Z seusia Neng nih, seusia kamu, ada nggak sih pesan-pesan buat mereka gitu? Pesan mungkin ya, sedikit pesan yang selalu saya sampaikan tiap saya menjadi narasumber gitu ya. Kita itu seorang muslimah, jangan lupa jangan melupakan jati diri kita sebagai seorang perempuan, harus menjaga rasa malu, rasa marwah kita. Jangan sampai kebablasan terbawa arus itu. Kita boleh kok berteman dengan siapapun, tapi dengan catatan pilih-pilih. Maksudnya itu pilih-pilih dengan hal-hal yang berbau toksik kayak gitu, karena lingkungan itu seberpengaruh itu loh. Toxic friendship ya, buat kalian, apalagi ya teman-teman yang sering ngechat hanya untuk minjem duit. Curhat ya, itu toxic juga sebenarnya. Kamu suka bingung gak kalau dipinjam uang sama teman kamu ya kan? Iya betul. Dan kita mau ngasih tapi nanti takutnya susah ditagih, giliran dia gak bayar jadi dosa buat dia, kita nggak nagih, nggak enak ya kita nagihnya, benar gak sih? Makanya itulah teman-teman, kenapa aku nggak curhat ya, say. Itu berarti harapannya ya, harapannya pilih-pilih lingkungan juga ya. Lingkungan tadi Google gue di situ ya, masya Allah. Tapi Neng, selain itu kegiatan sekarang berarti ngapain aja tuh? Selain sekolah ya? Selain sekolah mungkin aku ya di Wan Umah juga. Kemudian di sekolah juga aku sebagai ketua OSIS. Oh, kok ketos? Iya, kalau di pesantren itu namanya bukan ketua OSIS. Apa tuh? Ummahatul God. Artinya itu ibu yang akan datang. Kayak gitu. Allah. Jadi pesantren itu ada 2 OSIS.
Rijalul God sama Ummahatul God. Oke. Kalau Rijalul God berarti bapak yang akan datang. Jadi Oke. dia yang memimpin laki-laki, aku yang memimpin perempuan. Berarti Kayak gitu. berarti dipisahin juga ya ikhwan sama akhwatnya ya si OSIS-nya Kalau gitu. Enggak. buat acara kadang kami gabung, kadang juga terpisah kayak gitu. Oke, jadi si pimpinan yang perempuan ada sendiri, pimpinan yang cowok juga ada sendiri. Iya. Gitu. Oke, paham. Menarik. Kalau aku kan satu ya, Iya, ya udah wes satu aja ke sana gitu ya kepalanya. Menarik juga, ketos juga ya. Berarti kalau kita teman-teman taunya ketos gitu. Iya. Tapi ikut kegiatan aktif lain juga nggak di sekolah, Neng? Selain itu? Kebetulan aku di sekolah juga, kalau di kampus ketua UKM teh. Aku ketua UKM apa tuh? apa namanya ketua eskul, yaitu Syurul Kain bela Apa tuh? diri juga. Oh, bela Kayak gitu. diri. Iya. Itu berarti masuknya bela diri apa tuh? Kalau Syurul Kain gabungan dari berbagai seluruh bela diri Oh. gitu, kayak kungfu lagi kayak Oh, gitu iya? kurang lebih. Iya. Oh, kayak kungfu lagi. Menarik. Aku dulu ini pencak silat juga dulu. Oh, iya. Aku dulu sempat pencak silat. Menarik. Seru sekali ya. Dan barangkali aku memberikan pertanyaan terakhir nih untuk Neng Pilih hari ini. Kira-kira kita anggap ini sebagai closing statement juga ya untuk perbincangan hari ini. Ada nggak sih motivasi untuk si siswa atau santri di Garut supaya nggak rendah diri dengan identitasnya dia nih gitu, identitasnya, dan terus mengejar prestasi tertinggi? Karena aku pernah bahas tuh Neng sama salah satu santri juga. Oh itu udah lama kita bulan Ramadan bahas. Kadang suka ada underestimate orang-orang umum terhadap santri. Ya kan aku waktu itu bahas tentang gimana identitas mereka dipandang seperti apa mereka oleh orang luar. Itu kan jadi hal-hal yang pada akhirnya membuat beberapa santri atau santriwati itu ngerasa minder atau kayak gimana. Dan waktu itu pun kita udah bahas kalau itu tuh sebenarnya nggak seperti itu gitu. Ada part-part yang kita jelaskan juga ke orang-orang warginet yang pada menonton. Nah kira-kira Neng, ada nggak kira-kira motivasi yang supaya kita nggak perlu malu jadi santri? Ya udah kita bisa juga kok show off atau segala macam. Ada motivasinya Neng? Oke, untuk para santriwan santriwati yang ada di Garut, siswa-siswi juga gitu ya, kita itu jangan minder. Terkadang zaman sekarang itu dilihat dari tahta seseorang, dari kekayaan kayak gitu, dan dari segi sekolahnya, sekolah yang nggak terkenal kayak gitu, jangan minder karena semua orang juga memiliki kemampuan masing-masing. Kan banyak sekarang juga, katakanlah orang yang memiliki uang banyak tapi dia tidak bisa pergi haji, dia tidak bisa sukses. Sedangkan orang-orang yang katakanlah kurang mampu, dia mampu untuk berangkat haji, dia mampu untuk berdaya untuk umat kayak gitu. Kembali lagi kita gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan lah untuk terus belajar gitu teh ya. Karena belajar itu sesuai dengan firman, sesuai juga dengan sabda Nabi gitu ya. Belajar itu dari buayan, dari lahir sampai ke kubur. Karena ilmu itu nggak akan ada habis-habisnya teh. Betul, Masya Allah. Walaupun kita sudah meninggal juga, itu adalah salah satu pahala yang akan mengalir terus sampai akhirat kayak gitu. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Neng Pilih hari ini. Masya Allah banget ya, pesan terakhir yang bisa didapat itu jangan untuk bosan belajar terus menerus setiap hari, setiap ketemu orang, setiap kita datang ke lingkungan baru pun jadikanlah semua tempat, karena ketika kita bisa ngejadiin semua orang itu sebagai guru dan semua tempat sebagai sekolah, insya Allah kita tidak akan takut untuk tertinggal ilmu ya. Dan ilmu juga jadi salah satu hal yang gak akan pernah ada habisnya. Sampai kita meninggal pun tadi benar kata Neng, pahalanya akan selalu tetap mengalir ya apabila ilmunya bisa kita sampaikan dan dilakukan oleh orang lain dengan baik dan benar. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Neng Pilih. Terima kasih Neng, mudah-mudahan kampus impiannya tercapai, mudah-mudahan visi 5 tahunnya tercapai, mudah-mudahan sukses selalu, jangan kapok dan jangan puas untuk selalu berprestasi, jangan kapok juga main kesini, dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin, terima kasih Teh. Dan terima kasih juga untuk warginet yang selalu setia menonton podcast suaragarut.id. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram kami di @suaragarut.id untuk tahu info dan berita yang apa aja yang lagi update hari ini ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk di like, comment, dan subscribe channel YouTube kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Agrepana Furniture, Asga Umroh, Asga Tour, dan juga Garut Safadin yang selalu mendukung podcast suaragarut.id. Kalau gitu, sekali lagi selamat hari Jumat berkah. Aku Salwa Apriliani dan juga Neng Pilih hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.